Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let me introduce myself. My name is Mahdana Agustin with NPM 2441205, class EKT 24A. Today I will explain about sexual violence. Jadi, apa sih sebenarnya kekerasan seksual itu? Jadi, kekerasan seksual adalah segala bentuk perlakuan yang menyakiti atau merugikan seseorang secara seksual tanpa persetujuan atau izin dari orang tersebut. Jadi, kalau ada tindakan yang dilakukan tanpa sepengetahuan atau tanpa persetujuan, itu sudah termasuk kekerasan seksual. Contohnya banyak, mulai dari sentuhan tanpa fisik yang nggak diinginkan, seperti meraba tanpa izin, sampai kata-kata yang tidak pantas, atau komentar yang bersifat seksual yang bikin orang lain merasa nggak nyaman. Selain itu, kekerasan seksual juga bisa berupa pemaksaan untuk melakukan hal-hal yang bersifat seksual, padahal korban nggak mau atau nggak siap. Jadi, dari contoh-contoh tadi, kita bisa lihat kalau kekerasan seksual itu enggak cuma soal sentuhan fisik saja, tapi juga termasuk ucapan, perilaku, atau tindakan lain yang bersifat seksual dan melanggar batasan orang lain. Intinya, kalau ada sesuatu yang menyakiti atau membuat seseorang merasa nggak nyaman secara seksual tanpa izin, itu udah termasuk kekerasan seksual. Lalu, apa sih dampak yang dirasakan oleh korban? Kekerasan seksual nggak cuma bikin korban merasa nggak nyaman sesaat, tapi dampaknya bisa sangat berat dan panjang. Korban biasanya merasa takut, sedih, dan malu. Setelah mengalami kejadian tersebut, perasaan-perasaan itu bisa bikin mereka jadi menarik diri dari lingkungan sekitar. Selain itu, korban juga bisa mengalami stres yang cukup parah, sampai mempengaruhi keseharian mereka. Misalnya, mereka jadi kesulitan fokus saat sekolah, kehilangan semangat buat ikut kegiatan, atau bahkan nggak mau main dan bergaul bersama teman-temannya. Dampak ini nggak cuma soal fisik, tapi juga mental dan emosional yang bisa bertahan lama kalau nggak ditangani dengan baik. Jadi, kita harus paham bahwa kekerasan seksual itu bukan masalah sepele. Dampaknya bisa mengganggu banyak aspek hidup korban, mulai dari pendidikan, hubungan sosial, sampai kesehatan mental mereka. Makanya penting banget buat kita semua untuk sadar dan peduli supaya kejadian seperti ini bisa dicegah dan korban bisa mendapatkan dukungan yang tepat. Karena itu penting bagi kita semua untuk tahu bagaimana cara mencegahnya. Yang pertama, kita harus tahu batasan tubuh kita dan orang lain. Yang artinya kita harus paham bahwa setiap orang punya hak atas tubuhnya sendiri. Kita juga harus menghormati batasan orang lain. Misalnya, tidak sembarangan menyentuh orang tanpa izin. Dengan memahami hal ini, kita bisa melindungi diri dan menghargai orang lain supaya tidak terjadi pelanggaran. Yang kedua, jangan takut bilang tidak kalau ada yang bikin kita nggak nyaman. Kalau ada seseorang melakukan hal yang membuat kita merasa risih atau terancam, kita berhak menolak dan bilang tidak. Jangan ragu untuk menegaskan batasan kita supaya orang lain tahu bahwa tindakan tersebut tidak boleh diteruskan. Yang ketiga, kalau merasa ada masalah atau hal yang nggak beres, ceritakan ke orang dewasa yang kita percaya, seperti orang tua atau guru, bahkan teman yang kita percaya. Kalau kita merasa bingung, takut, atau mengalami sesuatu yang nggak benar, penting banget untuk cerita ke orang dewasa yang bisa dipercaya. Mereka bisa membantu, memberikan solusi, perlindungan, dan dukungan agar masalah tidak berlanjut atau makin parah. Tapi, kalau misalnya kamu atau teman kamu pernah mengalami kekerasan seksual, harus gimana sih? Kalau kamu mengalami kekerasan seksual, jangan diam dan jangan merasa salah. Ceritakan pada orang tua, guru, atau teman yang bisa dipercaya. Kamu juga bisa melapor ke pihak berwajib supaya pelaku mendapat hukuman dan kamu mendapatkan perlindungan. Jadi, pada intinya, kekerasan seksual itu salah dan harus kita cegah bersama. Kita semua berhak merasa aman dan dihormati.
Terima kasih sudah mendengarkan. Semoga kita bisa saling menjaga dan membantu satu sama lain. That is all for me. Thank you for attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.